Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Hetzmun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini gosip hangat yang sedang berkembang ini, sejumlah politisi mengaku mereka mendengar ada rencana dari KSP atau Kepala Staf Presiden Muldoko untuk mengundurkan diri. Politisi Nasdem yang sekarang lebih banyak jadi pengamat, Akbar Faisal juga dalam dialog dengan diaspora Indonesia dalam forum Tanah Air mengaku mendengar isu yang sama. Tetapi sampai sekarang belum ada penjelasan resmi apakah itu hanya berupa gosip tingkat tinggi atau memang betul ada rencana semacam itu bahwa Muldoko akan segera mengundurkan diri. Informasi hari ini yang beredar itu adalah Pak Muldoko katanya akan mundur dan sudah ada 4 orang calon penggantinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Spekulasi pengunduran diri Muldoko ini kelihatannya dipicu oleh desakan dan juga tidak munculnya Muldoko dalam berbagai kesempatan. Memang sejak heboh di KLB Sibolangit pada tanggal 5 Maret kemarin, sampai hari ini Muldoko secara resmi belum menyampaikan pernyataan dan dia juga tidak muncul ke publik. Bahkan ketika kubu KLB Demokrat menyelenggarakan jumpa pers di rumah Muldoko sendiri juga tidak tampil dalam konferensi pers tersebut. Begitu juga ketika KLB Demokrat melaporkan AHY maupun melaporkan Andi Malarangeng ke Polda Metro Jaya. Akibat tidak munculnya Muldoko ini, kemudian laporan KLB Demokrat atas politisi atau Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng ditolak oleh polisi. Alasannya karena ini laporan berkaitan dengan Undang-Undang UU ITE, maka berdasarkan SOP atau Standard Operating Procedure yang baru dari Kapolri, maka yang harus mengadukan sendiri Muldoko, bukan pengacaranya. Dalam hal ini Rasman Nasution. Dan seperti dikatakan oleh Rasman, pada saat itu mereka mengadukan Andi Malarangeng karena dianggap melakukan penghinaan karena menyebut bahwa Muldoko haus kekuasaan. Tetapi seperti dikatakan oleh polisi, kalau memang Muldoko merasa dirugikan, nama baiknya harus dia sendiri yang melaporkan ke polisi. Dan sebenarnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Andi Malarangeng jauh lebih serem dari itu. Kalau cuma haus kekuasaan, ini merupakan statement yang biasa-biasa saja. Dalam beberapa kesempatan misalnya Andi Malarangeng menyebut bahwa Muldoko itu adalah begal politik. Dia juga misalnya menyebut Muldoko itu tidak bermoral. Ini berkaitan dengan dia membandingkan antara sikap yang dilakukan oleh Muldoko yang melakukan kudeta. Desakan agar Muldoko mengundurkan diri ini sebenarnya datang dari berbagai kalangan. Karena apa yang dilakukan oleh Muldoko ini mau tidak mau menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi. Yang jelas desakan sudah muncul dari kubu Demokrat. Sejumlah politisi Partai Demokrat meminta agar Muldoko segera mengundurkan diri. Tetapi yang menarik, itu desakan agar Muldoko mengundurkan diri itu juga datang dari partai koalisi pemerintah. Politisi Nasdem, Partai Nasdem, Irma Suryani Echaniago misalnya meminta agar Muldoko segera mengundurkan diri, dengan begitu tidak menyulitkan posisi dari Presiden Jokowi. Kalau lihat statement dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang merasa prihatin dengan aksi yang dilakukan oleh Muldoko, kelihatannya desakan yang disampaikan oleh Irma Suryani Echaniago ini merupakan sikap setengah resmi dari Partai Nasdem. Karena bagaimanapun juga, selain Nasdem juga merasa tidak happy, memang betul bahwa apa yang dilakukan oleh Muldoko ini mau tidak mau membuat orang mengait-ngaitkan dengan Presiden Jokowi. Sejauh ini seperti kita ketahui, Presiden Jokowi sendiri juga tidak belum menyampaikan sikap resminya. Hanya pada waktu itu ketika AHY menyampaikan ada rencana kudeta dari Muldoko, kan seperti tanggapan dari Menteri Setnek Pratikno menyatakan bahwa itu urusan internal. Tapi setelah kudeta, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi. Kita hanya mendengar dari Menko Polhukam Mahfud MD yang kemudian statementnya membuat geger karena dia menyatakan bahwa Presiden tidak uring-uringan dan Presiden happy-happy saja. Dan seperti dikatakan oleh Mahfud MD bahwa Muldoko juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini atau aksi yang dia lakukan karena dia tidak pernah ditanya oleh Presiden. Begitu juga menurut dia, mengapa dia tidak perlu melaporkan aksinya, karena menurut dia itu adalah langkah pribadi. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Muldoko ini tidak bisa begitu diterima oleh akal sehat. Bagaimanapun dia adalah seorang KSP. Dan tentu saja untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa seperti ini,
jangan lupa yang dilakukan oleh Muldoko ini cukup serius. Satu, pertama dia membajak partai lain, dan yang kedua yang dibajak ini adalah partai milik dari mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi tentu saja agak mengherankan atau sulit dipercaya bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal ini. Nah, belakangan aksi dari Muldoko ini memang cukup menyulitkan posisinya bagi Presiden Jokowi. Sebab kalau kita melihat meskipun tradisi pengambil alihan partai politik itu sangat sering terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, tapi yang dilakukan oleh Muldoko ini memang luar biasa. Sebelumnya biasanya kan pola pengambil alihan itu dimulai dengan konflik internal, betul-betul konflik internal. Jadi kemudian ada dua tokoh yang berseteru dan kemudian tokoh yang mendukung pemerintahan itu yang dimenangkan. Dalam kasus ini misalnya kita ingat pada kasus Partai Golkar, P3, dan juga partai-partai lain kita menyebut misalnya Partai Berkarya ataupun Partai PAN. Meskipun PAN tidak dilakukan melalui KLB tetapi melalui kongres biasa. Dan ketua umum yang lama yakni Zulkifli Hasan terpilih kembali sebagai ketua umum. Tetapi kita tahu kan ada persoalan perebutan posisi ini dengan Amin Rais. Memang bukan Amin Rais sendiri yang langsung berlaga, tetapi tokoh yang didukung oleh Amin Rais itu dikalahkan di Kongres Kendari. Dengan begitu sekarang partai itu sepenuhnya dikuasai oleh Zulkifli Hasan dan dibawa oleh Zulkifli Hasan mendekat kepada pemerintah. Pada kasus Muldoko ini memang sangat berbeda. Satu, yang melakukan kudeta ini sebagian besar adalah orang-orang yang memang sudah berada di luar struktur dari Demokrat. Bahkan beberapa orang diantaranya sudah dipecat atau mengundurkan diri. Kalau toh kemudian ada orang-orang internal itu jumlahnya hanya segelintir orang saja. Misalnya disebutkan dari 34 DPD, pengurus tingkat provinsi itu hanya satu yang hadir. Begitu juga proses dari penyelenggaraan KLB ini berdasarkan ADART dari Partai Demokrat. Orang boleh tidak setuju proses pengesahan dari ADART itu, tapi yang seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah berpegangan pada ADART yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020. Dan itu apa? Aturannya di situ disebutkan bahwa KLB itu bisa diselenggarakan itu atas inisiatif dari Majelis Tinggi. Atau kalau tidak Majelis Tinggi, maka itu inisiatif dari 2/3 pengurus DPD atau 2/3 dari pengurus tingkat 1 provinsi, dan kemudian ditambah dengan setengah dari pengurus DPC atau tingkat kota dan kabupaten, dan kemudian dikunci lagi harus disetujui oleh Majelis Tinggi. Ya, dari sudut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, KLB di Deli Serdang, Medan itu ya tidak punya keabsahan. Ya, ada perbuatan melanggar hukum kan gitu, maka kita menggugat mereka secara perdata dan juga melapor mereka secara pidana. Dan secara faktual, ya DPP pada saat ini masih kompak. 34 DPD seluruh Indonesia masih kompak. Kemudian 514 DPC karena yang 23 tadi, yang 34 tadi sudah di PLT-kan semua, sudah diganti semua. Kompak 514 sepakat untuk tetap mendukung kepemimpinan partai hasil Kongres 2020 yang lalu. Nah, soal-soal ini yang tidak bisa dipenuhi oleh KLB di Sibolangit. Karena itu kemudian sampai saat ini KLB Sibolangit tidak seperti yang digembar-gemborkan itu berani segera mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Memang posisinya berat. Ada catatan lain lagi, ada handicap lain yang perlu serius dipertimbangkan berkaitan dengan status keanggotaan dari Muldoko. Karena bagaimanapun di dalam ADART juga ditentukan untuk menjadi seorang ketua umum Partai Demokrat itu dia minimal sudah menjadi kader Demokrat selama 5 tahun. Sementara Muldoko baru saja mendapatkan kartu keanggotaan Partai Demokrat itu pada saat KLB di Sibolangit. Jadi sulit sekali memang kelihatannya bagi pemerintah kalau saat ini harus membackup full Muldoko. Kenapa? Karena dari sisi legal formal memang sangat sulit bagi Muldoko untuk memenangkan pertempuran memperebutkan Partai Demokrat. Jadi kalau sampai Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan KLB Demokrat itu betul-betul pelanggarannya sangat telanjang dan sangat kasar. Kalau kita lihat opini publik yang berkembang di dalam negeri maupun di dunia internasional, memang ini menyudutkan pemerintahan Jokowi. Bukan karena publik mendukung SBY, tetapi mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Muldoko ini betul-betul
menabrak berbagai rambu dan juga mengganggu akal sehat dan nalar publik? Masalah yang kami alami tentu bukan masalah Demokrat semata. Ya, memang ini bukan soal esensi, tapi ini masalah eksistensi Partai Demokrat. Ya, jadi kalau kita mau ikut kata filsuf-filsuf ini, persoalan kita adalah persoalan eksistensi Partai Demokrat, ya, dari aspek kami tentunya, tapi tentu teman-teman melihat ini adalah masalah demokrasi, ya, hancur Demokrat, hancurlah demokrasi kita. Dengan begitu memang pilihan bagi pemerintah ini sangat sulit. Kenapa? Kalau kemudian pemerintah tetap memaksakan, dalam hal ini Kemenkumham tetap mengesahkan KLB kubu Muldoko, maka pemerintah betul-betul melawan arus opini publik, bukan hanya kalangan dalam negeri, tetapi juga komunitas internasional. Tentu saja pilihan ini sangat sulit dan sangat masuk akal kalau kemudian Presiden Jokowi itu dalam kasus kali ini, dalam kasus Muldoko itu mengambil sikap yang berbeda dengan kasus-kasus konflik internal partai sebelumnya. Dan pilihan yang paling mungkin dalam situasi semacam ini, kalau memang Presiden Jokowi tidak ingin disebut terlalu bermain sangat kasar dan betul-betul membahayakan demokrasi Indonesia, pilihan yang paling mungkin itu adalah mencopot Muldoko. Tentu pilihan mencopot ini juga terlampau keras. Karena itu pilihannya yang paling logis memang Muldoko mengundurkan diri. Kalau sampai Muldoko mengundurkan diri, ini case close, dan itu Presiden Jokowi bisa namanya langsung dibersihkan. Dia bisa membuktikan bahwa dia tidak terlibat sama sekali dalam kasus Muldoko, dan itu ditandai oleh pengunduran diri dari Muldoko. Tapi tentu saja ini baru berupa rumor. Kita belum tahu seperti apa, apakah betul rumor bahwa Muldoko akan mengundurkan diri, atau yang terjadi malah sebaliknya. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muldoko, dan setelah itu mempersilahkan Partai Demokrat kubu AHY untuk menempuh jalur hukum, bertempur secara legal formal di pengadilan. Saya Edson Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.